Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Putra Deta Usaprasta, Prodi Hukum Keimigrasian A. Saya beserta dua rekan teman saya yang bernama Muhammad Rizky Zaini dan Reza Asro Haryono akan membahas tentang perbedaan pendetensian yang berada di Indonesia dengan pendetensian yang berada di Thailand. Pada paparan kali ini kami akan membagi menjadi 7 bagian, yaitu yang pertama adalah dasar hukum, yang kedua adalah struktur organisasi, yang ketiga tugas dan fungsi, yang keempat politik hukum, yang kelima kebijakan pendetensian, yang keenam penanganan pencari suaka dan pengungsi, yang ketujuh adalah referensi. Berikut perbandingan hukum manajemen rumah detensi imigrasi Indonesia dengan Thailand. Untuk Rudenim Indonesia, ada beberapa dasar hukumnya yang akan saya sampaikan di bawah ini. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Yang kedua, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 tentang penanganan pengungsi dari luar negeri. Yang ketiga, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.H.11.OT.01.01 Tahun 2009 tentang organisasi dan tata kerja rumah detensi imigrasi. Yang keempat, Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F/1002.10 Tahun 2006 tentang tata cara pendetensian orang asing. Yang kelima, Surat Dirjenim IMI/GR.02.03/1910 Tahun 2018 tentang perubahan kebijakan penanganan mencari suaka dan pengungsi oleh IOM. Yang terakhir ada Surat Dirjenim Nomor IMI/IM/01.01/2827 Tahun 2018 tentang pengembalian fungsi Rudenim. Untuk Rudenim Thailand sendiri mengacu pada peraturan tentang keimigrasian yang berlaku pada negara tersebut. Bentuk peraturan tersebut tertuang pada Immigration ACT, B.E.2522 Ketentuan di dalamnya mengatur banyak hal yang berhubungan dengan keimigrasian serta sampai dengan hal pendetensiannya tersebut. Berikut adalah struktur organisasi Rudenim yang berada di Indonesia, yang dikepalai oleh Kepala Rumah Detensi Imigrasi, dan pada bagian bawahnya terdapat bagian tata usaha yang terdapat 3 bagian, yaitu subbagian umum, subbagian kepegawaian, dan subbagian keuangan. Dan ada juga bidang registrasi dan perawatan yang mempunyai 3 bagian lagi, yaitu seksi registrasi, administrasi, dan pelaporan. Lalu seksi perawatan dan seksi kesehatan. Lalu terdapat bidang penempatan, keamanan, pemulangan, dan deportasi, yang di dalamnya terdiri dari seksi penempatan, seksi keamanan, dan seksi pemulangan dan deportasi. Untuk sisanya adalah kelompok jabatan fungsional. Berikut struktur organisasi Rudenim yang berada di Thailand. Menurut peraturan keimigrasian yang berlaku di Thailand, Immigration ACT, B.E.2522 dijelaskan bahwa instansi keimigrasian Thailand adalah seperti di bawah ini. The Immigration Commission will consist of the Under Secretary of the Minister of Interior
as chairman and the following members. 1. Under Secretary of Ministry of Foreign Affairs. 2. Director General Police Department. Yang ketiga, Director General Labor Department. Yang keempat, Director General Public Prosecution Department. Yang kelima, Secretary General Board of Investment Committee. Yang keenam, Secretary General National Security Council. Yang ketujuh, Director Tourist Organization of Thailand. Yang ke-8, Commander of Immigration Division as member and secretary. Berikut adalah tugas dan fungsi Pendetensian Indonesia dan Pendetensian Thailand. Pada bagian Rudenim Indonesia sendiri terdapat tugas, fungsi, dan eselonisasi pasal 3 yang berbunyi Rudenim Pusat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang pendetensian orang asing yang melanggar peraturan perundang-undangan yang dikenakan tindakan keimigrasian yang telah mendapatkan keputusan pendetensian dalam rangka pemulangan atau deportasi. Lalu ada pasal 4A untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1, Rudenim Pusat menyelenggarakan fungsi pelaksanaan tugas pendetensian, pengisolasian, dan pendeportasian, pelaksanaan tugas pemulangan dan pengusulan penangkalan, pelaksanaan fasilitasi penempatan orang asing ke negara ketiga, dan pelaksanaan pengelolaan tata usaha. Untuk Rudenim Thailand sendiri, pelaksanaan tugas pendetensian secara umum hampir sama dengan negara Indonesia, yaitu dalam hal pendetensian terhadap orang asing yang telah melakukan tindakan pelanggaran keimigrasian ataupun tindakan kriminal lainnya untuk segera dilakukan proses pendeportasiannya. Pendetensian dilakukan guna menunggu proses pendeportasian orang asing yang dimaksud. Berkaitan dengan pelaksanaan pendetensian, petugas imigrasi Thailand berwenang untuk menempatkan orang asing yang dicurigai melakukan pelanggaran yang berkaitan dengan peraturan keimigrasian Thailand di suatu tempat untuk mendapatkan informasi dari orang asing tersebut sesuai dengan waktu, tempat yang telah ditentukan oleh petugas imigrasi tersebut. Hal ini diatur di dalam pasal 19 Immigration ACT, B.E 2522 dalam kurung 1979. Politik hukum Indonesia. Institusi imigrasi menempati posisi utama dan strategis dalam konteks pengendalian dan pengawasan orang asing. Tidak saja menimbulkan konsekuensi tuntutan peranan yang optimal dalam merumuskan kebijakan keimigrasian menyangkut orang asing. Posisi geografis Indonesia yang strategis sebagai penghubung antar kawasan Asia Tengah dan Timur Tengah dengan Australia dalam pergerakan arus migrasi ini menyebabkan Indonesia menjadi wilayah transit yang banyak dilalui oleh para imigran gelap tersebut. Maka dikeluarkanlah Peraturan Presiden RI Nomor 125 Tahun 2016 tentang penanganan pengungsi dari luar negeri Indonesia sendiri
sebenarnya tidak berkewajiban menerima pengungsi karena bukan negara penandatanganan Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol Pengungsi 1967. Namun, Indonesia tetap menerima mereka untuk sementara karena alasan kemanusiaan. Para pengungsi di Indonesia pun hanya dapat menanti UNHCR menepati janjinya untuk menempatkan mereka di negara ketiga seperti Australia, Amerika Serikat, Kanada, dan Selandia Baru. Namun, kehadiran mereka di tengah masyarakat menimbulkan kekhawatiran, terutama bagi warga yang tinggal di dekat tempat pengungsi bermukim. Kondisi ini mendesak pemerintah untuk segera mencari jalan keluar. Sejak kejadian tersebut, Komisariat Tinggi PBB untuk Pengungsi atau dikenal dengan istilah UNHCR hadir di wilayah Indonesia. Kehadiran UNHCR di Indonesia berdampak besar dengan kehadiran para pengungsi ataupun pencari suaka yang ada di Indonesia. Meskipun pada tahun 1990-an sampai tahun 2000-an, tren pengungsi di Indonesia selalu fluktuatif. Hingga tahun 2019, akhir tercatat sejumlah 13.657 pengungsi dari 45 negara yang berbeda-beda. Semenjak tahun 2016, pemerintah Indonesia tersendiri telah mengeluarkan peraturan perundang-undangan terkait penanganan pengungsi dari luar negeri yang ditandai dengan disahkannya Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang penanganan pengungsi dari luar negeri. Sebelum adanya Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang penanganan pengungsi dari luar negeri, Rumah Detensi Imigrasi bertugas sebagai tempat penampungan serta sebagai badan yang mengawasi keberadaan para pengungsi di Indonesia. Dengan hal tersebut, tempat pendetensian yang dimiliki Indonesia menjadi dipenuhi oleh adanya para pengungsi. Jumlah tersebut semakin besar, akhirnya kapasitas penampungan orang asing yang semestinya lebih berfokus pada penanganan deteni dikalahkan oleh jumlah pengungsi. Hal tersebut menimbulkan permasalahan baru bagi Direktorat Jenderal Imigrasi dalam hal yang berkaitan dengan penanganan deteni. Selanjutnya, hadirnya Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang penanganan pengungsi dari luar negeri. Tugas serta fungsi Rumah Detensi Imigrasi Indonesia lebih berfokus pada pengawasan terhadap pengungsi dan pencari suaka yang ada di wilayah Indonesia. Berkaitan dengan penempatan para pengungsi tersebut disebutkan di dalam Perpres tersebut dilimpahkan kepada pemerintah daerah. Dalam peraturan tersebut pula disebutkan bahwasannya pengungsi harus segera didaftarkan kepada pihak UNHCR untuk diajukan menuju negara tujuan atau negara akhir pengungsi tersebut. Hal tersebut dilakukan dengan melakukan koordinasi antara pihak terikat seperti Rumah Detensi Imigrasi, pemerintah daerah dengan pihak UNHCR. Problematika semacam ini sebenarnya juga dialami oleh sejumlah negara Asia Tenggara yang menjadi tempat transit favorit para pengungsi seperti Malaysia dan Thailand. Sebagai negara yang sama-sama tak meratifikasi konvensi pengungsi, mereka memiliki jurus masing-masing untuk mengatasi masalah pengungsi. Thailand merupakan tujuan penting bagi para pekerja migran dan pencari suaka melintasi wilayah delta Mekong besar serta bagian lain Asia. Seperti banyaknya tetangga, Thailand bukan penandatanganan konvensi pengungsi dan tidak memiliki kerangka kerja suaka formal. Pencari suaka dan pengungsi umumnya diperlakukan sebagai imigran yang tidak sah, dituduh melakukan kejahatan dan dikirim ke pusat penahanan. Negara telah melakukan berbagai hal regularisasi dan operasi registrasi sejak awal 2000-an dalam kerangka kerja perjanjian kerja bilateral dengan negara tetangga. Perlakuan Thailand terhadap Rohingya telah dikecam secara luas. Pada tahun 2013, setelah pemerintah Myanmar menolak untuk menerima Rohingya yang dideportasi dari Thailand, Pusat Penahanan Undang-Undang Imigrasi B.E.2522 tahun 1979 menyediakan petugas polisi dan imigrasi pejabat memiliki kewenangan untuk menahan orang asing. Undang-undang imigrasi juga mengkriminalisasi masa tinggal yang tidak sah yang dapat dihukum hingga 2 tahun penjara. Departemen Perbaikan Kementerian Kehakiman adalah bertanggung jawab untuk memantau kondisi penjara dan fasilitas penahanan. Bagaimanapun juga mandat tidak termasuk tahanan administratif. Pusat penahanan tidak tunduk pada banyak peraturan yang mengatur sistem penjara reguler.
Sebagai akibatnya, baik prosedur maupun kondisi penahanan imigrasi bisa berbeda-beda. Kebijakan pendetensian. Rudenim Indonesia, Pasal 1. Nomor ayat 1. Pendetensian orang asing pada rumah detensi imigrasi adalah wewenang Kepala Rumah Detensi Imigrasi sesuai surat keputusan tindakan keimigrasian yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Imigrasi, Kepala Divisi Keimigrasian, atau Direktur Jenderal Imigrasi. Direktur Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian. 2. Pendetensian orang asing pada ruang detensi imigrasi di kantor imigrasi adalah wewenang Kepala Kantor Imigrasi sesuai surat keputusan tindakan keimigrasian yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Imigrasi. 3. Pendetensian orang asing pada ruang detensi imigrasi di Direktorat Jenderal Imigrasi adalah wewenang Direktur Jenderal Imigrasi UP, Direktur Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian sesuai surat keputusan tindakan keimigrasian yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Imigrasi UP, Direktur Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian. Pasal 83 dan 84 UU nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian. Pasal 83. 1. Pejabat imigrasi berwenang menempatkan orang asing dan dalam rumah detensi imigrasi atau ruang detensi imigrasi jika orang asing tersebut berada di wilayah Indonesia tanpa memiliki izin tinggal yang sah atau memiliki izin tinggal yang tidak berlaku lagi, berada di wilayah Indonesia tanpa memiliki dokumen perjalanan yang sah, dikenai tindakan administratif keimigrasian berupa pembatalan izin tinggal karena melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau mengganggu keamanan dan ketertiban umum, menunggu pelaksanaan deportasi, menunggu keberangkatan keluar wilayah Indonesia karena ditolak pemberian tanda masuk. 2. Pejabat imigrasi dapat menempatkan orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di tempat lain apabila orang asing tersebut sakit, akan melahirkan, atau masih anak-anak. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 84 yang berbunyi, pelaksanaan detensi orang asing dilakukan dengan keputusan tertulis dari menteri atau pejabat imigrasi yang ditunjuk. Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling sedikit memuat a. data orang asing yang dikenai detensi, b. alasan melakukan detensi, dan c. tempat detensi. Kemudian pada Pasal 86 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 disebutkan, ketentuan tindakan administratif keimigrasian tidak diberlakukan terhadap korban perdagangan orang dan penyelundupan manusia. Kemudian pada Pasal 87 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 menyatakan, korban perdagangan orang dan penyelundupan manusia yang berada di wilayah Indonesia ditempatkan di dalam rumah detensi imigrasi atau di tempat lain yang telah ditentukan. Kemudian kebijakan pendetensian pada rumah detensi imigrasi Thailand. Pelaksanaan pendetensian di Thailand diatur dalam peraturan perundang-undang Thailand yang berkaitan dengan peraturan keimigrasian Thailand. Hal tersebut diatur dalam pasal 18, 19, 20 maupun 21 Undang-Undang Imigrasi BTTE 2522 tahun 1979 yang mana berfokus tentang pelaksanaan hukum pendetensian keimigrasian Thailand. Berkaitan dengan pendetensian, petugas yang berwenang dapat melakukan pendetensian terhadap orang asing yang berada di wilayah kerajaan Thailand yang mana orang asing tersebut telah melakukan tindakan pelanggaran keimigrasian ataupun tindakan kriminal lainnya untuk segera dilakukan proses pendeportasiannya. Pendetensian dilakukan guna menunggu proses pendeportasian orang asing yang dimaksud. Biaya penahanan orang asing menurut bagian 19 dan 20 akan dibebankan kepada rekening pemilik atau orang yang bertanggung jawab yang membawa orang asing itu ke kerajaan Thailand. Hal tersebut dimuat dalam peraturan imigrasi Thailand Immigration Act BTTE 2522 tahun 1979 pasal 54.
Berkaitan dengan pelaksanaan pendetensian, tugas imigrasi Thailand berwenang untuk menempatkan orang asing yang dicurigai melakukan pelanggaran yang berkaitan dengan peraturan keimigrasian Thailand di suatu tempat untuk mendapatkan informasi dari orang asing tersebut sesuai dengan waktu, tempat yang telah ditentukan oleh petugas imigrasi tersebut. Hal ini diatur dalam pasal 19 Immigration Act BTTE 2522 tahun 1979. Selain hal tersebut, apabila di dalam penyelidikan terhadap orang asing yang mana melakukan tindakan prostitusi, penjualan perempuan dan anak-anak, penjualan narkoba, ataupun penyelundupan lainnya yang mana termasuk di dalam tindakan kriminal, petugas imigrasi dapat menempatkan kepada pihak kepolisian Thailand setempat. Kemudian adalah penanganan pengungsi dan pencari suaka di negara Indonesia maupun di negara Thailand. Pada negara Indonesia yang dimuat dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 125 tahun 2016 tentang penanganan pengungsi dari luar negeri. Pasal 2 ayat 1 berbunyi, penanganan pengungsi dilakukan berdasarkan kerjasama antara pemerintah pusat dan PBB melalui Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi di Indonesia dan atau organisasi internasional. 2. Penanganan pengungsi memperhatikan ketentuan internasional yang berlaku umum dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang pasal 4 ayat 1, penanganan pengungsi dikoordinasikan oleh Menteri. Ayat 2, koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dalam rangka perumusan kebijakan meliputi A. Penemuan, B. Penampungan, C. Pengamanan, dan D. Pengawasan keimigrasian. Yang ketiga, ayat ketiga pasal 4, dalam perumusan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hubungan luar negeri dan politik luar negeri menyampaikan pertimbangan kepada Menteri. Kemudian pasal 29 menyebutkan, pasal 29 ayat 1 menyebutkan pencari suaka yang permohonan status pengungsinya ditolak dan ditolak final oleh PBB melalui Komisari Tinggi Urusan Pengungsi di Indonesia ditempatkan di rumah detensi imigrasi untuk pemulangan sukarela atau deportasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 2, selain pencari suaka yang permohonan status pengungsinya ditolak dan ditolak final sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pengungsi untuk proses penempatan ke negara ketiga dapat juga ditempatkan di rumah detensi imigrasi. Kemudian penanganan pencari suaka maupun pengungsi di negara Thailand. Terhimpit di tengah negara konflik seperti Myanmar dan Kamboja, Thailand juga punya sekelumit kisah dalam mengatasi pengungsi. Tercatat 130.000 pengungsi di Thailand, sekitar 90% diantaranya berasal dari Myanmar. Pengungsi di Thailand juga pada dasarnya tak memiliki hak kewarganegaraan, termasuk untuk bekerja dan mendapatkan pendidikan. Pemerintah Thailand menerapkan dan menegakkan hukum yang ketat sehingga para imigran tak berani bekerja secara ilegal atau berbuat gaduh di luar kamp. Sebaliknya, pemerintah pun sangat memperhatikan keadaan di kamp-kamp pengungsi. Di dalam penampungan itu, bahkan ada Komite Pengungsi Karen atau KRC yang bertindak sebagai penyambung lidah pengungsi antara pemerintah dan pengungsi. KRC dan World Education juga membuka kesempatan bagi para pengungsi untuk mendapatkan pendidikan. Kini, lebih dari 2.000 siswa pengungsi menuntut ilmu di rumah singgah tersebut. Pergolakan politik yang berujung pengguliran kekuasaan sipil oleh militer pada 2014 lalu, kebijakan terkait pengungsi di Thailand mulai berubah haluan. Di bawah kecaman internasional,
Thailand terus memulangkan pengungsi ke negara asalnya di mana konflik masih berkecamuk. Pada tahun 2015 misalnya, Thailand mengirim pulang sekitar 100 imigran muslim Uighur ke Cina. Setahun kemudian Thailand merepatriasi 68 pengungsi muslim Rohingya ke Myanmar. Perlakuan Thailand terhadap penanganan pengungsi di mata dunia mendapati kecaman. Pada tahun 2013, setelah pemerintah Myanmar menolak menerima kembali etnis Rohingya yang telah dideportasi dari pemerintah Thailand, salah satu jurnalis berhasil mengungkap aksi yang dilakukan oleh pihak pemerintah Thailand untuk mengeluarkan pengungsi di Thailand dari tempat pendetensian mereka dengan menyerahkan para pengungsi tersebut kepada pihak pedagang manusia di tengah laut. Informasi tersebut didapatkan salah seorang jurnalis yang mewawancarai salah satu pengungsi yang telah dijual kepada pihak pedagang manusia dan mengutip yang dikatakan salah satu pejabat migrasi yang berwenang. Mengenai jumlah pengungsi di awal Oktober 2013 menurun dari jumlah 2000-an menjadi hanya 154 orang di rumah detensi Thailand pada waktu 2 bulan berikutnya. Tentunya hal ini dilakukan oleh pemerintah Thailand merupakan kedaulatan penuh pemerintah demi negaranya tersebut. Selain itu, penanganan terhadap pengungsi di Thailand juga pernah dikabarkan bahwa terdapat penyalahpenanganan yang dilakukan oleh pihak kepolisian Thailand terhadap salah satu pencari suaka wanita penganut agama Kristen asal Pakistan. Berdasarkan laporan yang didapati, pencari suaka wanita penganut agama Kristen asal Pakistan tersebut tewas setelah ditangkap pada malam Natal dan dicegah untuk mendapatkan penanganan yang medis yang serius. Namun, hal tersebut memang diperbolehkan dalam Peraturan Immigration Act BTTE 2522 tahun 1979, di mana petugas kepolisian dan petugas imigrasi diperbolehkan untuk melakukan penahanan terhadap orang asing yang mana tidak menyebutkan batas maksimum dalam hal penahanan tersebut kepada orang asing yang dimaksud. Dengan adanya hal tersebut, tergambarkan bahwa penanganan terhadap pengungsi ataupun pencari suaka di Thailand dalam praktiknya kurang memperhatikan aspek kemanusiaan serta hak-hak dasar sebagai manusia pada umumnya. Kemudian presentasi yang kami mendapatkan referensi dari beberapa sumber yang termasuk Undang-Undang Imigrasi Thailand BTTE 2522 tahun 1979, dan kemudian ada masih banyak lagi sumber yang kami dapatkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.